Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertatap maya dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini anak-anak tolong dibuka buku paket halaman 144. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas tentang membandingkan teks laporan, hasil observasi, dan teks deskripsi. Yanda sudah menjelaskan apa itu observasi dan apa itu deskripsi. Mengingatkan kembali bahwa observasi itu yaitu harus ada yang paling utama yaitu penelitian, hasil penelitian. Kalau deskripsi yaitu memaparkan sesuatu. Ingat ya, seperti itu. Nah, anak-anak, tolong dibuka halaman 144. Pada kesempatan ini, anak-anak nanti harus membandingkan teks laporan, hasil observasi, dan hasil deskripsi. Nah, yang kemarin tentang hasil observasi yaitu teks kucing, ya. Teks 1 yaitu teks kucing. Kalau deskripsi yaitu si Piko kucingku. Nah, itu ya. Nah, anak-anakku, lihat halaman 145. Dalam halaman 145, anak-anak nanti hal yang perlu dibahas, hal yang perlu dikerjakan yang pertama yaitu objek yang dibahas. Ada 5, yang kedua penggunaan ilmiah istilah, yang ketiga yaitu penggunaan kata ganti orang, dan 4 penggunaan bahasa, yang terakhir yaitu 5 pola penyajian isi. Nah, tolong diperhatikan, Yanda akan membahas 5 poin itu. Nah, nanti anak-anak ditulis pada halaman 145 seperti ini ya. Jadi ada hal, ada teks 1, ada teks 2. Nah, ingat teks 1 tentang kucing, teks 2 tentang si Piko kucingku. Jadi ditabelkan seperti halaman 145. Nah, bahas dulu ya, takut-takut anak-anak tidak paham. Yang pertama yaitu objek yang dibahas. Nah, pada teks 1 dan teks 2 itu sudah ada jawabannya. Teks 1 membahas tentang kucing, ya, kucing secara umum. Kalau teks 2 yaitu kucing khusus yang bernama yaitu Piko. Jadi umumnya yaitu kucing, ya. Kalau khususnya yaitu apa itu kucingnya yaitu kucing Piko. Contoh, umum yaitu rumah, khususnya yaitu rumah makan. Umum mobil, khususnya yaitu mobil Avanza. Nah, itu ya yang dibahas seperti itu. Jadi objek yang dibahasnya yaitu yang umum teks 1 tentang kucing, kalau teks 2 yaitu tentang membahas tentang Piko, kucing Piko yaitu khususnya. Nah, itu sudah ada jawabannya. Sekarang nomor 2, penggunaan istilah. Nah, dalam penggunaan istilah Yana sudah pernah membahas yaitu secara tatap muka, yaitu penggunaan istilah itu yaitu istilah ilmiah. Nah, apakah dalam teks 1 menggunakan istilah ilmiah? Kalau menggunakan istilah ilmiah, ditulis apa-apa saja yang termasuk dalam istilah ilmiah. Yang kedua, kalau teks 2 apakah menggunakan istilah kimia, istilah ilmiah atau istilah yang akrab? Nah, kalau istilah ilmiah itu yang kemarin sudah bahas yaitu yang kita belum paham. Kalau yang misalkan yang teks 2, kalau misalkan menggunakan istilah ilmiah juga sama. Apa-apa saja yang termasuk kepada istilah ilmiah. Kalau misalkan di sana termasuk kepada istilah yang akrab, apa-apa saja. Jadi, mana istilah ilmiah dimasukkan, mana istilah yang akrab. Yang ketiga yaitu penggunaan kata ganti orang. Nah, ingatkan bahwa penggunaan ganti orang, penggunaan kata ganti orang contohnya ya, ibu, bapak, aku, saya, kamu, terus kita, kami. Nah, itu termasuk. Nah, misal teks 1 apakah ada merupakan kata ganti orang? Kalau misalkan iya, apa-apa saja tolong ditulis. Teks 2 kalau misalkan iya, kata ganti orang ditulis. Misalkan ada ayah, ada ibu, ada aku dan sebagainya. Itu ya.
Jadi yang termasuk kata ganti orang itu yaitu kata yang merupakan menjelaskan sesuatu. Nah, anak-anakku, yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa di sini apakah menggunakan bahasa kata penjenis ya, atau misalkan kata khusus. Jadi dijelaskan ya. Misalkan teks 1 misalkan menggunakan kata penjenis apa-apa saja. Kedua, teks 2 misalkan sama kata penjenis. Atau misalkan teks 1 menggunakan kata umum atau kata khusus yang tadi diutarakan oleh Yanda. Apakah teks 2 itu menggunakan kata khusus atau kata umum? Dijelaskan. Nah, yang keempat, pola penyajian isi. Pola penyajian isi pada teks 1 tolong dijelaskan. Isinya apa-apa saja. Menjelaskan cerita menggunakan bahasa kamu sendiri. Teks 1 menceritakan apa, teks 2 menceritakan apa, ya, tolong ditulis. Nah, itulah. Jadi sekali lagi, dalam halaman 145 yang pertama yang akan dibahas yaitu yang akan diisi oleh anak-anak tentang objek yang dibahas, sudah ada jawabannya ya. Yang kedua, penggunaan istilah. Yang ketiga, penggunaan kata ganti orang. Keempat, penggunaan bahasa. Dan kelima, pola penyajian isi. Ingat anak-anakku, jangan lupa ya, biasa seperti biasa ya, ditulis, setelah itu ditanda tangan oleh orang tua dan dikirim melalui WA secara personal kepada nomor WA Yanda. Ingat, paling akhir pukul 14. Kalau anak-anak ingin ada nambah nilai plus, secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Setelah itu di list. Nah, terima kasih kepada kelas 7B dan 7E sudah 32 orang. Hampir 100% mengerjakannya. Tetap yang lain 7A tolong, 7C dan 7D ya. Alhamdulillah 7C dan 7D hampir 30 orang. Nah, ini 7A. 7A masih tetap 4 orang yang tidak mengerjakan. Ingat anak-anakku, yang tidak mengerjakan tidak dapat nilai. Jadi jangan menyalahkan Yanda kalau nanti dalam rapot nilainya kosong. Ya, jadi sekali lagi itu tugas dari Yanda. Sekali lagi halaman 144 dan 105. Ingat, teks 1 tentang kucing, teks 2 tentang si Piko kucingku, yaitu menjelaskan membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Anak-anakku, demikian yang Yana sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sukses buat anak-anak semuanya. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.